إلا الله لا إله 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 إلا الله. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini akan kita lanjutkan kajian kita tentang kajian takhalli. Apa itu takhalli? Takhalli adalah usaha dari hamba Allah untuk mengosongkan sifat-sifat yang mazmumah yang ada dalam diri kita, agar sifat itu terkikis habis dalam jiwa kita, dalam hati kita, sehingga dapat kita isi nanti dengan sifat-sifat baik. Mengisi jiwa dengan sifat baik itu namanya tahalli, membuangkan diri dari sifat-sifat mazmumah itu disebut dengan takhalli. Insyaallah nanti kalau sudah takhalli kita dan kemudian kita tahalli, maka kita akan bisa tajalli dengan Allah. Tajalli itu apa? Tajalli adalah terang bagi kita, terterima oleh kita, dan dapat kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita, mendengar kita, dan kita bisa merasakan bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang kita kerjakan, dan itu disebut dengan martabatnya martabat ihsan, yaitu satu martabat yang semua orang mukmin muslim menginginkan sampai kepada martabat itu, yaitu martabat hadir hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mengenali sifat-sifat yang jahat yang harus kita buangkan itu. Udah kita kaji beberapa buah sifat. Kemarin udah kita kaji sifat namimah. Sebelumnya sudah kita kaji sifat tafakhur, dan juga sudah kita kaji tentang sifat-sifat hasad, dengki, ria. Sekarang kita masuk kepada kajian, yaitu sifat-sifat atau sifat yang ada dalam jiwa manusia yang disebut dengan sifat al-kadzib. Al-kadzibu dibaca al-kadzibu, kaf, zal harkat di bawah, ba, kadzibu. Lawannya adalah as-sidqu. Jadi kalau ada kadzib, kadzib itu artinya berdusta. Lawan dusta itu adalah as-sidqu, benar. Jadi lawan dusta di sini adalah as-sidqu. Maka orang-orang yang membenarkan Nabi, atau orang yang pertama membenarkan Nabi, yaitu Abu Bakar, digelari dengan as-siddiq karena dia tidak mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa itu al-kadzib? Kita baca saja kitabnya. Al-kadzib wa huwa al-ikhbar bisyai' ala khilafi ma huwa alaih. Al-ikhbar bisyai', mengkhabarkan sesuatu, menceritakan sesuatu, menyampaikan sesuatu ala khilafi ma huwa alaih, berbeda dengan apa yang terjadi, berbeda dengan hakikat. Jadi yang sebenarnya begini dia sampaikan berbeda dengan itu. Yang sebenarnya hitam dia sampaikan putih. Itu namanya orang berdusta. Wa huwa min aqbahidz dzunub, berdusta itu adalah dosa yang paling keji.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 61, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin." Maka kita meminta, kata Nabi, Allah menceritakan dalam Al-Quran, semoga Allah melaknat orang-orang yang kadzibin, orang yang berdusta. Ayat ini sebenarnya bercerita, dalam ayat yang sebelumnya menceritakan tentang perilaku Nasrani Najran. Jadi di Madinah itu ada beberapa kelompok orang Nasrani yang disebut dengan Nasrani Najran. Satu saat mereka datang mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat asar. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia juga beribadah sesuai agamanya. Kemudian dia mengatakan kepada baginda Nabi, apa katanya kepada baginda Nabi? Kami ini sudah Islam. Jawaban Nabi, belum, kamu belum Islam. Dia keras lagi mengatakan, kami sudah Islam. Kata Nabi, belum, kamu belum Islam. Mengapa Nabi mengatakan mereka tidak Islam? Karena orang Nasrani Najran itu ada 3 macam pendapat di antara mereka. Ada mereka yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang ketiga, mereka berpendapat, orang Nasrani Najran ini, Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Saya ulang lagi, orang Nasrani Najran berpendapat bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa Nabi Isa anak Tuhan. Yang ketiga, mereka berpendapat di antara kaum Nasrani Najran itu di Madinah bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Itulah yang tingkat keyakinan dan akidah mereka, yang dalam pandangan Nabi itu adalah satu buah kekeliruan, sebagaimana yang Allah katakan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, dan Nabi Isa itu bukan pula Tuhan yang ketiga. Tapi mereka Nasrani Najran tetap mengatakan bahwa mereka sudah Islam. Jawaban Nabi, engkau belum Islam, engkau pendusta, engkau telah mendustakan apa yang telah benar datang dari Allah, bahwa Nabi Isa bukan Tuhan, Nabi Isa bukan anak Tuhan, Nabi Isa bukan pula Tuhan yang ketiga. Maka ketika itu, kalau engkau, kata Nabi, tidak percaya, masih mengaku engkau mengatakan Islam, sementara engkau tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Mereka berpendapat mustahil kalau Nabi Isa itu tidak Tuhan, kata orang Nasrani, karena dia di waktu kecil udah pandai berbicara. Mustahil, kata orang Nasrani, kalau dia tidak Tuhan. Kalau dia tidak Tuhan, tentu dia tidak akan mengatakan kami di dalam ucapan-ucapannya. Artinya dia dengan Tuhan adalah bersama-sama. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan begitu. Allah yang menceritakan, kamu jangan merasa heran dan merasa takjub dengan Nabi Isa karena dia lahir tak berbapak, sehingga kamu katakan dia anak Tuhan.
Bukankah Nabi Adam lahir tanpa bapak dan tanpa ibu? Bukankah Sayyidah Hawa, istrinya Nabi Adam, lahir dari Nabi Adam, diambil tulang rusuk Nabi Adam, dan dia juga tidak punya bapak dan tidak punya ibu, bahkan tidak punya ibu. Andaikan itulah bapaknya karena diambil tulang Nabi Adam yang kiri, sehingga diciptakan oleh Allah menjadi Nabi Siti Hawa. Bagi Allah tidak gampang, tidak hal yang sulit, maksud saya tidak sulit untuk menciptakan Nabi Isa itu tidak berbapak. Tapi Allah sudah mengatakan adalah orang-orang yang berkeyakinan Nabi Isa itu adalah yang ketiga, Tuhan yang ketiga. Karena menurut pendapat mereka Nasrani Najran, bahwa Nabi Isa berkata dengan perkataan Nabi Isa, kami yang menjalankan ini. Yang dimaksud dengan kata-kata kami itu adalah beliau sendiri, Maryam, dan Allah. Itu sebabnya dia mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Dalam ayat lain Allah mengatakan, walaqad kafarallazi, sungguh telah ingkar, berdusta, kafir orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Baik, kalau begitu keadaannya, kata Nabi Muhammad, mari kita bermubahalah. Engkau bawa seluruh anakmu. Jadi Nasrani Najran dalam riwayat mengatakan membawa orang Nasrani Najran itu sebanyak 60 orang, dengan mempunyai 2 orang juru bicara dan 1 orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Dalam riwayat lain mengatakan orang Nasrani Najran datang menemui Nabi sebanyak 12 orang. Itu ada hadis keduanya. Kalau engkau tidak mau mengakui juga, mari kita panggil seluruh anakku dan anak-anakmu, kata Nabi. Panggil seluruh, kumpulkan seluruh istri-istriku dan istri-istrimu. Sekarang kita bermubahalah. Bermubahalah itu adalah berdoa kepada Allah, saling kutuk mengutuki. Andaikan benarlah Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga, andaikan benarlah Nabi Isa itu adalah Tuhan, atau andaikan benarlah Nabi Isa itu anak Tuhan, maka terkutuklah aku, istriku dan anak-anakku, kata Nabi. Dan andaikan benarlah Nabi Isa itu Rasulullah, dia bukan Tuhan, dia juga bukan anak Tuhan, dia juga bukan Tuhan yang ketiga, maka terkutuklah kalian yang mengatakan itu. Diajak oleh Nabi untuk bermubahalah. Bawa seluruh istrimu, bawa seluruh anak-anakmu, akan kubawa seluruh istri-istriku dan akan kubawa seluruh anak-anakku. Mari kita bermubahalah, kata Nabi. Pada waktu itu petinggi Nasrani Najran ragu untuk bermubahalah. Maka dia bertanya kepada orang yang paling alim di kalangan orang Nasrani. Apa hasil, pendek cerita, hasil daripada pendapat orang Nasrani? Sebenarnya Muhammad itu memang utusan Allah. Apa yang ia katakan benar. Kalau kita terima mubahalahnya, hancur kita. Sebaiknya kita tidak mau bermubahalah. Maka datang mereka kembali kepada Nabi Muhammad. Maka apa kata mereka? Kami tidak mau bermubahalah. Pada hakikatnya mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul Allah. Buktinya
Kalau mereka diajak bermubahalah, mereka tidak mau. Artinya dalam hatinya mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mereka mengakui bahwa Nabi Isa adalah Rasul Allah juga. Bukan Nabi Isa itu anak Tuhan, bukan pula Tuhan, bukan pula Nabi Isa itu adalah Tuhan yang ketiga. Karena mereka berbeda apa yang mereka katakan. Mereka katakan juga bahwa Nabi Isa Tuhan. Maka mereka itu telah mengingkari, mengatakan sesuatu tidak yang sebenarnya, tidak sesuai dengan keyakinannya, tidak sesuai dengan realita. Maka mereka dikatakan oleh Al-Quran surat Ali Imran ayat 61 sebagai orang-orang yang kazibin, orang yang pendusta. Maka Allah katakan fanaj'al la'natallah 'alal kazibin. Maka semoga Allah laknat Allah itu atas orang-orang yang berdusta. Qala sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat pendusta ini kata Nabi, alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Kalau berkata apa yang ada, katakan itu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu, sidik itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan baik itu akan membawa ke dalam sorga, jalan untuk menuju sorga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqu hatta yukzabu indallah siddiqan. Senantiasalah seseorang yang jujur dan mempertahankan kejujuran. Ada orang jujur tapi tidak bisa mempertahankan kejujuran. Orang yang jujur dalam berkata dan dia pertahankan kejujuran itu sampai kapanpun, sehingga ia disebut oleh Allah sebagai kaum siddiqin. Kata Nabi, wa iyyakum wal kazib, jauhi oleh kamu berdusta. Fa innal kazib, sesungguhnya dusta itu membawa kepada fujur, kejahatan, kerusakan. Wal fujur yahdi ilan nar, kejahatan itu membawa ke dalam neraka. Wa ma yazalul abdu yataharral kadzib hatta yuktab indallah kazzab. Senantiasalah seorang hamba yang mempertahankan kedustaan dan mereka selalu berdusta, tercatat mereka di sisi Allah sebagai kazzab. Hadis diriwayatkan oleh Syaikhani dan lainnya. Dalam riwayat lain oleh Imam Malik secara marfu, pernah ditanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang kepada baginda, ayakunul mu'min kazzab? Qala la. Apakah orang mukmin itu dusta? Jawab Nabi, bukan. Orang mukmin adalah mengatakan apa yang ada di hatinya. Sebenarnya orang semuanya mengakui Allah itu Tuhan, tetapi meyakini bahwa Allah Tuhan, tetapi jaranglah di antara mereka, dan ada di antara mereka yang tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhan, bahwa nabi-nabi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selainnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasai, serta diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi. Wailun lilladzi yahdisul hadis yadhaku bihil qaum fayakzibu wailun lahu wailun lahu. Kata Nabi, celakalah orang-orang yang menceritakan satu cerita yang cerita itu tidak benar. Mereka ingin membuat satu kaum tertawa tertiwi. Dia melawak, sehingga lawakannya itu banyak dusta-dustanya, banyak bohong-bohongnya, ada bohong-bohongnya.
Fayakzibu, wailun lah, celaka orang itu, kata Nabi. Wailun lah. 3 kali Nabi mengatakan, celaka tuan-tuan yang membuat orang ketawa dengan cara berdusta, membuat orang terbahak-bahak dengan cara kamu mendustakan sesuatu atau menceritakan atau mengatakan sesuatu yang dusta, yang tidak benar. Jadi saudara-saudara yang menjadi pelawak, silahkan menjadi pelawak, tetapi jangan kalimat lawak Anda itu adalah kalimat yang dusta. Tetapi melawaklah, bikinlah orang tersenyum dengan kalimat-kalimat, dengan ungkapan-ungkapan yang isi ungkapan itu tidak ada dustanya, tidak ada bohongnya, tetap mengatakan sesuatu yang benar. Masih banyak kalimat-kalimat yang benar untuk disampaikan tanpa harus berdusta untuk membuat orang tersenyum. Seperti itu Pak ya. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? Asdaqul hadis kalamullah. Tidak ada satu buah hadis, satu buah berita yang paling sidik, yang paling benar selain kalamullah. Hadis yang paling sidik, yang paling benar itu adalah kalamullah, Al-Quran. Al-Quran itu apa yang dikatakan Al-Quran semuanya kalamullah itu adalah, itulah hadis yang paling sidik. Maka kalau mau berpedoman, berpedomanlah kepada hadis siddiq, hadis yang benar, bukan kepada hadis manusia yang pendusta. Percayailah Al-Quran, gitu maknanya ya. Wa asyraful hadis, tidak ada satu berita, satu ungkapan yang paling mulia selain zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Ingin mengungkapkan satu buah kalimat atau berita yang paling mulia, yang paling mulia di sisi Allah, tidak ada kecuali zikrullah. Jadi berzikir kepada Allah itu adalah hadis yang paling mulia. Wasyarril umyi amyul qulub, sejahat-jahat buta atau buta yang paling jelek itu bukan buta mata, tapi amyul qulub, buta hati. Apa bukti buta hati? Tidak bisa hati menerima sesuatu yang benar. Hati merasa bahwa dia saja yang benar, yang lahir dari lidah orang tak ada yang benar, yang betul dia saja. Sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain, dia tidak bisa menerima kebenaran. Maka ini disebut dengan syarrul amyi, buta yang paling jelek. Wa ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha, sesuatu yang bentuknya sedikit tapi cukup. Ulang lagi Pak Bu, dia sedikit tapi mencukupi, itu lebih baik daripada banyak tapi merasa haus terus, merasa tidak cukup terus, tidak mengapa. Bahkan itu lebih baik mendapatkan urusan apa saja sedikit, tapi sedikit itu mencukupi. Dalam urusan harta dunia sedikit dapat tapi cukup untuk segala sesuatu, lebih baik daripada banyak hartanya tapi selalu tidak pernah cukup. Ya, wasyarrun nadamah, nadamatu yaumil qiyamah, tidak ada penyesalan yang paling jelek kecuali penyesalan pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena orang menyesal pada hari kiamat tidak akan bisa lagi dia kembali. Orang menyesal di dunia, walaupun dia akan mati besok, tetap ada beberapa jam dia akan bisa memperbaiki dirinya untuk lebih baik. Tapi kalau sudah mati, sudah di hari kiamat, orang baru menyesal, maka tidak bisa dia kembali ke dunia lagi.
Wa khairul ghina ghinan nafs. Sebaik-baik kaya itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Tidaklah baik kaya itu kaya harta. Kaya harta baik, tapi belum tentu orang yang kaya harta dia akan kaya hatinya. Hakikat kaya adalah orang yang tidak membutuhkan yang lain lagi. Tidak kaya namanya kalau dia selalu setiap hari merasa kurang, merasa butuh aja terus, merasa tidak cukup. Maka kaya itu adalah, ghina itu adalah selalu merasa cukup. Maka kaya yang paling hakiki itu adalah kaya hati. Tidak ada hatinya buas untuk mendapatkan yang lain. Khairuz zadi at-taqwa. Segala kelebihan banyak macamnya, tapi kelebihan yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah. Tak apa kita berlebih, wajahnya lebih gagah dari orang, hartanya lebih banyak daripada orang, ilmunya lebih banyak daripada orang, pengetahuannya lebih hebat pada orang, mulia cendekianya lebih hebat pada orang. Tapi dari sekian kelebihan, kelebihan yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah. Adapun takwa itu dapat dibagi kepada 3 makna. Yang pertama, takwa dengan arti takut kepada Allah. Rasa takutnya kepada Allah lebih tinggi. Khauf, rasa khawatirnya Allah marah, dan rasa harapnya dengan harap dia dengan rahmat Allah, dengan surga Allah, dengan reda Allah. Itu takwa dengan makna pertama. Takwa dengan makna kedua adalah seseorang menghentikan segala larangan Allah dan mengerjakan segala suruhan Allah. Ini makna takwa yang kedua. Dan takwa yang ketiga, tidak pernah jatuh cintanya kecuali cintanya kepada Allah. Orang yang takwa pada hakikatnya, pada martabat yang ketiga ini, dia lebih mencintai Allah dan Rasul daripada dirinya sendiri. Jangankan daripada harta miliknya, dari dirinya sendiri lebih dia cintai Allah dan Rasulnya. Maka orang sampai kepada satu martabat yang dimaksud dengan martabat takwa. Itu yang dikatakan khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik kelebihan yang ada pada kita adalah apabila kita berlebih takwanya daripada orang lain. Wal khamar jima'ul ismi. Khamar itu engkongnya dosa. Narkoba itu adalah puncaknya jima'ul ismi. Jima'ul ismi itu engkongnya dosa. Karena apabila orang mencuri, yang teraniaya adalah orang yang dicurinya. Kalau orang berzina, itu dosanya dengan Allah palingan, dia berdosa, dia dan orang yang dizinainya. Kalau dia maling begitu, kalau dia meninggalkan salat, yang berdosa dia juga. Kalau dia melakukan amal-amal yang lain seperti membunuh orang, yang teraniaya adalah orang yang dibunuh. Tetapi apabila dia berkhamar-khamar atau narkoba, ada kemarin di Jawa Timur, nggak salah saya Jawa Timur, ada ustadz memfatwakan bahwa narkoba itu, sabu itu halal dijual sama ustadz. Anak murid dikatakannya tidak ada Al-Quran mengatakan haram sabu. Itu lucu. Itu lucu. Kenapa lucu? Kita serukan kepada ustadz tersebut, jangan memahami Al-Quran dari cari sabu dalam Al-Quran. Mana ada sabu dalam Al-Quran? Kan kacau itu. Kalau begitu tak usah aja lah berzakat dengan beras, karena tidak ada zakat beras di dalam Al-Quran. Ya, maka memahami Al-Quran itu tidak segampang yang kita sebut. Ada memahami Al-Quran itu membaca teksnya, faham orang mana yang mujmal, mana yang mutlak, mana yang mubayyin, mana yang
dalam Al-Quran itu nasikh, mana yang mansukh, mana yang boleh untuk dikiaskan, mana yang tak ada berlaku kias padanya. Maka memahami Al-Quran itu membutuhkan berbagai macam ilmu. Tidak cukup kita ambil Al-Quran, kita baca terjemahnya, kita sudah merasa alim. Insya Allah pasti ada kekeliruan kita dalam menerjemah Al-Quran, karena kita cuma tahu dengan terjemahannya. Lika-liku bahasa 14 abad yang lalu dengan sekarang, apalagi bahasanya bukan bahasa kita tapi bahasa Arab, diterjemahkan oleh ulama ke dalam bahasa Indonesia. Ketika menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang tidak tertampung. Saya mau contohkan satu yang tak tertampung. Ini dalam bahasa Al-Quran, kafain, bahasa Arab kafain. Kafaini itu bahasa Arabnya, yang bukan aurat bagi perempuan adalah wajah dan kafain. Kafain itu bahasa Arab. Ini pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan ke sini itu kafain namanya. Ini zahirnya, ini batinnya. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Kafain. Apa ini bahasa Arabnya yang gini nih? Bahasa Indonesianya nggak ada. Bahasa Arabnya ada. Kafaini. Ujung tangan nggak juga. Tangan dari sini ke sini. Telapak tangan oleh bahasa Indonesia ini. Maka ulama menerjemahkan ini disebut telapak tangan. Makanya repot. Tidak tercakup dan tidak tercover terjemahan saja. Kita menerjemahkan saja bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kadang-kadang kebalik-balik. Kalau bahasa Indonesia siang malam, siang lebih dulu disebut daripada malam. Bahasa Arab enggak, lailan wa nahara, malam siang. Maka harus kita mempelajari ilmu itu dari ulama yang ahli dengannya. Jangan mempelajari, mengamalkan ilmu yang belum kita yakini. Maka orang yang mempelajari agama dari buku semata-mata tanpa berguru dikhawatirkan kekeliruannya banyak. Begitu ya. Kita lanjutkan hadisnya. Wan nisa habailus syaitan. Kaum perempuan atau perempuan itu bagi laki-laki, ada orang perempuan nih bagi laki-laki, dia sebut habailus syaitan, jeratan setan. Bukan setan perempuan, tapi di perempuan itu bagi laki-laki tempat setan untuk menjerat kaum laki-laki. Ya. Wasyabab syu'batun minal junun. Pemuda atau masa muda adalah satu cabang daripada kegilaan. Apa maksudnya? Waktu kita muda kita mau mengerjakan apa saja. Maka apabila kita mengerjakan sesuatu tanpa terkendali, maka jadilah kita seperti orang gila. Maka jangan disia-siakan masa mudanya. Waktu muda tenaga masih kuat, pikiran masih terang. Janganlah berperilaku seperti orang gila, menggunakan harta tanpa terkendali, menggunakan tenaga tidak terkendali, dan berbuat semaunya. Kenapa? Karena mumbang jatuh, kelapa jatuh. Orang muda mati, orang tua mati. Mati itu tidak diukur tua dan muda. Andaikan harus orang tua mati, tentu di Temiang itu kuburan panjang-panjang saja. Tapi ada kuburan bayi, panjangnya cuma 1 hasta atau 1 hasta setengah. Kenapa? Karena ada anak-anak yang meninggal dunia. Syarrul makasib kasbur riba. Sejahat-jahat pekerjaan adalah bekerja dalam pekerjaan riba. Maka kita harus serukan dan tidak akan bosan-bosan saudara-saudara yang bekerja pada banknya bank tidak bank syariah, banknya bank yang mengandung riba, atau kerja di leasing
yang leasingnya mempunyai usaha yang riba, berhentilah sekarang juga. Kalau kita orang umat Islam sepakat saja tidak menggunakan sistem riba dalam membeli mobil, membeli motor, membeli kulkas, membeli peralatan rumah tangga, membeli handphone segala macam, sepakat kita tidak menyepikan, sepikan itu tempat-tempat praktek riba. Menjual beli kredit kan boleh dalam Islam, boleh saja, ya. Tetapi dengan cara riba tidak boleh, gitu ya. Nanti kita akan bahas di mana letak ribanya, bang. Di mana letak ribanya kebanyakan daripada leasing apa saja. Maka kita serukan kepada umat Islam yang mempunyai leasing ini, pindahlah kepada sistem syariah, pindahlah kepada sistem yang disesuai dengan agama. Karena sistem riba itu akan membuat tidak berkah. Karena itu usaha yang paling jahat. Baik tukang catatnya, baik yang menerima riba atau yang melakukan riba itu, orang yang meminjam, barang yang dipinjam, tukang catat, seluruh pegawai-pegawainya sudah tahu riba, berhentilah. Sesungguhnya itu kata Nabi, syarrul makasib kasbur riba. Masih banyak lagi cara yang halal dan tempat yang halal untuk kita bekerja. Tidak harus kita bekerja pada tempat yang riba itu. Kenapa? Karena riba itu dikatakan dalam satu hadis Nabi, dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung sebanyak 35 kali, dalam satu riwayat 40 kali. A'zamul khataya al-lisan al-kadzab al-kadzub. Kata Nabi selanjutnya, khataya, dosa terbesar itu adalah lidah yang berdusta. Kita ingin memelihara diri berdusta juga, maka dusta itu dijauhi. Agar apa? Agar kita tidak membuat dusta yang kedua. Karena dusta itu sulit terjadi satu kali, dia harus dilakukan berulang kali. Maka jauhilah dosa atau perbuatan dusta. Terakhir, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahu abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu dusta yang paling besar ya, mendustakan ayat Allah, kagak yakin, mendustakan ayat Allah, wastakbaru anha, dan merasa lebih hebat daripada ayat Allah. La tufattahu lahu abwabus sama. Waktu dia akan meninggal dunia, rohnya tidak, waktu dia meninggal dunia sudah rohnya tidak diterima oleh langit. Wala yadkhulul jannah wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka ini tidak akan pernah masuk surga sehingga onta masuk ke dalam lubang penjahit. Sebagaimana mustahilnya onta masuk ke dalam lubang penjahit, begitulah mustahilnya para pendusta dan pembangkang serta merasa lebih hebat dari ayat Allah. Ya enggak apalah, itu kan Al-Quran, saya enggak apa-apa aja nih, ya kan sementara aja, dusta-dusta apalah sedikit, ya masuk-masuk riba-riba dikit lah tak apa, berarti dia mendustakan ayat Allah. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari penyakit dusta. Kajian dusta ini sangat panjang, mudah-mudahan besok dapat kita sambung lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.